Rocky Gerung minta maaf, saya tidak bermaksud menghina Jokowi. Akademisi Rocky Gerung meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi usai dirinya mengkritik keras Presiden Joko Widodo dengan ucapan, "Bajingan tolol." Saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan yang ditafsirkan menjadi keonaran, ucap Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 4/8. Saya meminta maaf karena menyebabkan kalian berselisih, tambahnya. Dia menegaskan bahwa kritik tajam yang ia lontarkan tidak diarahkan kepada pribadi Jokowi. Rocky mengaku sering melakukan itu di mana-mana. Bukan kali ini saja, oleh karena itu ia menyayangkan jika kali ini ditanggapi hingga menimbulkan kegaduhan. Itu saya lakukan di mana-mana. Saya tak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, kata dia. Rocky mengatakan ucapannya yang viral itu juga berimbas pada kegiatannya di sejumlah daerah. Dia mengaku dipersekusi hingga batal bertemu dengan mahasiswa di banyak kampus. Selama kurang lebih 1 minggu ini ketika kasus ini mulai beredar saya di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah diundang mahasiswa dengan maksud memberi kuliah umum. Tapi dari seluruh undangan seminggu ini dipersekusi. Saya enggak boleh masuk kampus, ucapnya. Sejauh ini Rocky Gerung sudah dilaporkan oleh sejumlah pihak ke kepolisian atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo lantaran mengucapkan, "Bajingan tolol." Laporan ada yang diajukan ke Bareskrim Mabes Polri dan ada pula yang di Polda Metro Jaya. Saya tahu cara berpikir Pak Mahfud, tapi Pak Muldoko kan dia KSP itu. Yang orang akan nilai kenapa bahasa tubuhnya itu seperti imperatif, menekan itu dan itu intinya. Jadi satu waktu juga orang akan pertanyakan tuh, itu Pak Muldoko kan, oh itu sikap saya tuh karena saya ada prajurit tuh, nggak bisa begitu. Karena dia bukan lagi ada di dalam lingkungan militer, dia ada dalam lingkungan sipil KSP. Saya sebagai prajurit saya bisa dol, ya nggak bisa gitu. Sudah selesai tuh periode itu kan. Jadi kita tegur juga, teman-teman juga harus berani tegur Pak Muldoko. Saya mau menegur secara publik dan saya kira Pak Muldoko harus jawab itu tuh. Karena orang takut berarti nggak boleh pejabat militer masuk ke wilayah publik karena yang tanya akan sama. Justru kita ingin ada yang disebut civilian value. Jadi bukan the supremacy of the civilian, tapi the supremacy of civilian value. Yang supreme itu bukan orang-orang sipil, tapi nilai sipilnya yang harus supreme. Bahasa tubuh mantan militer harus tiba di situ. Dia Pak Prabowo bahasa tubuhnya udah bahasa sipil betul, bercanda segala macam. Akhirnya juga mulai mampu untuk mengucapkan itu. Pak Gatot Nurmantio mau jadi pejabat berhenti itu bahasanya udah betul-betul tubuhnya bahkan tubuh sipil tuh. Karena sering bergaul dengan saya. Dia orang sipil. Tadi mau tambah lagi ya? Silakan. Enggak, jangan pakai izin. Bang, ini kan tadi bilang kalau misalkan kamu Muldoko bilang pasang badan sama aja kayak relawan gitu. Berarti apa maksudnya Bang Rocky itu kalau misalkan Pak Muldoko itu tidak seperti KSP tapi malah jadi kayak soal relawan dengan dia seperti itu. Benar kan ya? Benar. Relawan itu berhak pasang badan karena rasa cintanya pada Presiden Jokowi kan. Beda mental relawan itu mental yang mencintai karena menginginkan Jokowi jangan diganggu, atau memang ya udah secara personal karena bergaul dengan presiden maka dia going native. Oh, going native salah pulang dari Jerman. Going native artinya larut di dalam kesukaan secara personal. Nah itu saya hargai. Walaupun orang menganggap ya kan dia udah relawan, kenapa masih ya kita tahu relawan pasti pasang badan karena kecintaan personalnya. Kan Pak Muldoko kan pejabat publik, masa sama pasang badan juga. Jadi istilah itu juga istilah yang ya kalau saya bilang tidak tepat, memang tidak tepat. Apa Bang Rocky mau menganggap Pak Muldoko bias terhadap Jokowi jadinya? Saya tahu ini akan di sebagai cerita gitu kan. Oke. Masih ada pertanyaan saya, please gini ya, sekalian saya sharing. Kenapa sejak tadi saya ngomong jangan pakai izin deh, gitu ya. Saya sering mengamati nih teman-teman. Saya ini wartawan ya, teman-teman mungkin kebetulan lebih lama aja dari Anda sebagai wartawan, dan saya tahu wartawan itu harusnya egaliter ya, karena Anda itu hadir mewakili kepentingan publik. Jadi saya perhatiin kalau dalam jumpa pers banyak izin Pak, loh ini Anda udah jadi apa ya, itu subordinat dari narasumber, nggak boleh wartawan dari subordinat dari narasumber. Mohon maaf ini share saja ya, saya bukan mau menggurui teman-teman karena saya cuma menang tua saja. Mungkin teman-teman lebih hebat dari saya gitu, tapi saya terganggu dengan sikap-sikap teman-teman yang setiap kali mengajukan pertanyaan mengajukan izin. Anda diberi
oleh undang-undang Anda diberi kewenangan untuk mewakili kepentingan publik, bertanya kepada pejabat publik, dan posisi Anda itu egaliter, gitu. Ya. Atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu tuh. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Dan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi memantau, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum guru itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Belum perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompromi. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Tapi dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus menerus tuh. Jadi apa yang salah? Geser. Kalau dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus BRI pertama tuh. Kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu saya membela di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ mungkin nggak ada soal. Tetapi bentuk kepuasan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi gitu. Karena itu ya oke, dicari cara supaya tidak boleh. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin?